Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Terobosan. Mu Chen duduk di dasar danau selama setengah hari sambil menunggu audiensi bubar. Kemudian, dia diam-diam muncul dan melihat sekeliling. Begitu dia memastikan bahwa Sulinger telah pergi, dia lega. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun dia berhasil berurusan dengan Sulinger hari ini, dia benar-benar membuatnya marah. Begitu dia pulih, dia mungkin akan mengamuk. Ketika itu terjadi, dia akan berada dalam masalah setelah dia muncul lagi. Selain itu, Mu Chen sudah menyelesaikan budidaya spirit energy fusion-nya. Tidak ada artinya baginya bercocok tanam di dasar danau ini. Oleh karena itu, dia perlu menemukan lokasi kultivasi lain, dan mempersiapkan dirinya saat dia menerobos ke tahap penggabungan surgawi. Saat ia telah bertarung terus-menerus melawan musuh yang kuat, Mu Chen menyadari betapa besar jarak yang ada antara tahap roh dan tahap fusion surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki berbagai teknik, dia tidak akan bisa mengalahkan semua musuh itu. Namun meski begitu, dia masih bisa merasakan ketidakberdayaan di dalam dirinya. Oleh karena itu, dia perlu terobosan ke tahap fusion surgawi juga. Ketika itu terjadi, akan jauh lebih mudah baginya untuk berurusan dengan lawan di Heavenly Fusion Stage. Jika Mu Chen berada di Heavenly Fusion Stage, tidak perlu baginya untuk menggunakan cara semacam itu untuk menghadapi situasi yang dia alami hari ini. Meskipun mungkin tidak mudah untuk mengalahkan Sulinger, yang terakhir tidak akan bisa mendapatkan keunggulan atas dirinya, bahkan jika dia menggunakan artefak spiritual peringkat tengah. Karena itu, penting baginya untuk maju ke Heavenly Fusion Stage. Saat dia memikirkan hal ini, Mu Chen memutuskan untuk tidak ragu, dan langsung keluar dari danau. Dia kemudian menuju lebih jauh ke kedalaman Spirit Convergence Array. Dia perlu menemukan tempat lain untuk bercocok tanam dengan damai. Karena Sulinger datang mencarinya sebelumnya, dia pasti meninggalkan beberapa jejak sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kejadian sebelumnya, Mu Chen sangat berhati-hati, dan melakukan yang terbaik untuk menghindari orang lain. Dia fokus secara khusus untuk bergerak melintasi pegunungan dan hutan yang tenang. Setelah sekitar setengah jam, Mu Chen akhirnya memutuskan tempat dia berkultivasi. Itu adalah puncak gunung yang tersembunyi. KTT itu tidak cukup terlihat, dan ditutupi dengan pohon. Sosok Mu Chen turun dan mendarat di puncak yang terisolasi. Tempat ini relatif dekat dengan kedalaman Spirit Convergence Array. Karena itu, aura spiritual dunia sangat padat. Mist spiritual akan muncul dari waktu ke waktu, dan itu pemandangan yang cukup menyegarkan. Mu Chen melirik puncak yang terisolasi, sebelum ia mengebor sebuah gua ke tepi tebing curam. Dia membersihkan tempat itu sedikit, sebelum dia duduk bersila. Begitu dia duduk bersila, ekspresinya secara bertahap menjadi bermartabat. Dia tahu bahwa itu tidak mudah untuk terobosan ke Heavenly Fusion Stage, bahkan jika dia sudah membuat persiapan untuk itu. Gumpalan gas putih perlahan-lahan dihembuskan dari Mu Chen. Dia menutup matanya, dan energi spiritual berfluktuasi yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit ditarik. Mu Chen tidak berusaha untuk terobosan ke tahap fusion surgawi segera. Ini karena dia tahu itu sama sekali tidak berarti. Dia telah mencapai puncak tahap roh beberapa waktu lalu, dan hanya membutuhkan kesempatan untuk melakukan terobosan. Tetapi kadang-kadang, inilah kesempatan yang menghentikan individu dari melewati pintu ke Heavenly Fusion Stage. Dia perlahan-lahan menjernihkan pikirannya dari pemikiran terobosan, dan membiarkan keadaan pikirannya menjadi tenang. Pada saat yang sama, ia mulai mengedarkan seni pagoda hebat, dan untuk menyerap aura spiritual yang lebat di dunia. Pada saat ini, roh yang duduk di atas roda energi spiritual Mu Chen juga duduk bersila. Itu membentuk beberapa segel budidaya dengan tangannya. Yang disebut Heavenly Fusion Stage adalah bagi seseorang untuk melebur dengan surga dan bumi. Namun, fusi itu tidak menggunakan tubuh sendiri, tetapi roh mereka. Hanya dengan membiarkan roh seseorang menembus belenggu tubuh, dan dengan menyatu dengan langit dan bumi, seseorang dapat memanipulasi aura spiritual di dunia dan menjadi pembangkit tenaga surgawi panggung surgawi yang asli. Roh Mu Chen perlahan-lahan menjadi tenang dan memasuki kondisi tidak mementingkan diri sendiri. Kesadarannya melayang-layang di dalam tubuhnya, namun setiap kali ia mencoba menerobos tubuhnya, itu terhambat. Namun, Mu Chen tidak cemas tentang halangan ini.
Dia mempertahankan keadaan pikiran yang damai, dan membiarkan kesadarannya melayang. Dia tidak sengaja mencoba menemukan perasaan untuk menerobos pengekangan tubuhnya. Dia tahu bahwa dia hanya akan mampu menerobos pengekangan tubuhnya ketika perasaan itu muncul. Kalau tidak, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak dia berjuang. Saat ini, tidak perlu baginya untuk cemas. Dia hanya harus menunggu dengan tenang. Sama seperti Mu Chen menenggelamkan dirinya dalam budidaya, dan sedang mencari perasaan misterius yang diperlukan untuk menerobos belenggu tubuhnya, Su Ling'er telah kembali ke pulau yang terletak di pusat danau dengan marah. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan mengabaikan gadis lembut yang menatapnya dengan heran. Dia menaiki tangga dengan marah, dan bergegas ke kamarnya sendiri. Kemudian, tubuh mungilnya berguling-guling ketika dia memukul tempat tidurnya. Bajingan, bajingan, bajingan. Petik 2. Wajah Su Ling'er benar-benar merah di bawah selimutnya. Dia menggertakkan giginya saat dia mengutuk terus-menerus. Dia masih merasakan sakit sesekali dari pantatnya, menyebabkannya merasa sedikit malu. Dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen benar-benar akan melakukan tindakan seperti itu. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Su Ling'er mengertakkan giginya. Pada saat ini, dia tampak seperti serigala kecil, dan dia tidak sabar untuk merobek Mu Chen berkeping-keping. Siapa yang tidak bisa kamu maafkan? Tawa lembut terdengar. Su Ling'er buru-buru melemparkan selimutnya ke samping, dan memperhatikan susuan terkekeh di dekatnya saat dia menatapnya. Tidak ada. Wajah Su Ling'er merah padam saat dia dengan cepat merespons. Dia tidak berani menyebutkan bahwa dia dipukul oleh Mu Chen. Itu terlalu memalukan. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mencari mahasiswa baru bernama Mu Chen? Bagaimana itu? Apakah kamu menemukannya? Su Xuan tersenyum. Tidak, aku tidak menemukannya. Su Ling'er menggelengkan kepalanya. Meskipun dia menggertakkan giginya ke titik di mana mereka akan hancur, dia harus menyelamatkan dirinya sedikit dari wajah. Su Xuan menatap Su Ling'er sejenak. Ini agak aneh. Baru saja, dia terus bergumam tentang bagaimana masalah Mu Chen. Namun, saat ini, dia bertindak cukup jujur. Apa yang terjadi padamu? Su Xuan memperhatikan bahwa postur Su Ling'er aneh, dan dia memiringkan tubuhnya. Pakaiannya menunjukkan lekuk tubuhnya yang anggun, tapi itu semua tampak agak tidak wajar. Su Ling'er buru-buru duduk. Namun, begitu pantatnya menyentuh tempat tidur, rasa sakit menyengat muncul. Air mata memenuhi matanya. Namun, dia menahan rasa sakit saat dia mengutuk Mu Chen. Jika ada masalah, silakan cari saudara perempuanmu. Su Xuan merasa bahwa tindakan Su Ling'er cukup aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dan mengusap kepala kakaknya. Terhadap saudara perempuannya ini, dia selalu sangat protektif. Aku tahu. Cepat pergi, aku dapat menangani masalah aku sendiri. Bukankah itu yang kamu katakan, saudari? Su Ling'er cemberut. Dia hanya akan mengatakan kata-kata seperti itu pada saat seperti ini. Su Xuan menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan kamar. Begitu Su Xuan pergi, Su Ling'er membenamkan wajahnya ke bantal dan berguling-guling. Suara marah terdengar dari giginya yang terkatup. Mu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Meskipun Su Ling'er dipenuhi dengan amarah, dia pulih pada hari berikutnya. Dia segera bergegas kembali ke arai konvergensi roh, dan menuju ke danau. Tapi begitu dia tiba, dia memperhatikan bahwa Mu Chen sudah menghilang, dan bahkan jejaknya tidak dapat ditemukan. Bajingan, bajingan. Petik 2. Di langit, Su Ling'er menginjak dengan kakinya. Dia sepenuhnya siap hari ini, dan telah membawa artefak spiritual peringkat menengah lain yang berharga, serta cambuk merah bersamanya. Dia berencana menangkap Mu Chen dan membalas dendam, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang licik itu benar-benar akan melarikan diri dari tempat ini. Ahahaha. Aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi dariku selamanya. Petik 2. Su Ling'er mengayunkan tangannya dengan marah, dan menyebabkan gelombang besar terbentuk di permukaan danau. Para siswa, yang pusing karena gelombang, telah muncul dari danau. Namun begitu mereka melihat bahwa itu adalah Su Ling'er, tiba-tiba mereka mundur, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Su Ling'er mengabaikan mereka dan melihat sekeliling. Kemudian, dia bergegas ke arah lain. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil menangkap Mu Chen. Sementara Su Ling'er mencari Mu Chen dengan marah, yang terakhir telah berkultivasi dengan tenang dan tenang di dalam gua. Pada saat ini,
tubuh Mu Chen benar-benar tidak bergerak, dan bahkan napasnya cukup lemah. Seolah-olah dia terluka parah dan hampir mati. Namun, jika seseorang merasakan dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa yang tersembunyi di bawah fasadnya saat ini, adalah vitalitas yang menyala dan awet muda. Mu Chen saat ini mengalami keajaiban menembus belenggu tubuh. Segala sesuatu di dunia luar sepertinya dihalangi olehnya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Waktu berlalu sementara Mu Chen melanjutkan budidaya damai ini. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, Mu Chen pada dasarnya berkultivasi sepanjang waktu. Dia akan menggunakan rohnya untuk merasakan dunia ketika dia mencoba untuk membiarkannya menembus belenggu tubuhnya. Dan di bawah kondisi pikirannya yang tenang saat ia berkultivasi, hasilnya secara bertahap muncul. Kesadarannya akan melayang di sekitar tubuhnya, namun sesekali akan menembus belenggu tubuhnya. Ketika itu terjadi, perasaan misterius, namun berkesan muncul dalam hati Mu Chen. Setelah mengalami perasaan ini sampai batas tertentu, Mu Chen akhirnya membuka matanya. Perasaan mendalam melintas di mata hitamnya. Dia dengan lembut menyisihkan lapisan tipis debu di bajunya. Pada saat ini, kabut spiritual samar telah muncul di atas kepalanya. Dan di dalam mist spiritual ini, ada spirit seukuran telapak tangan yang perlahan muncul. Kemudian, perlahan-lahan duduk di kepala Mu Chen. Saat roh ini muncul, tubuh Mu Chen bergetar. Dunia di depannya sepertinya telah berubah, seolah-olah itu berubah dari yang tidak begitu dikenal, menjadi cukup dekat dengannya. Bang! Tiba-tiba, aura spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia mengerumuninya. Seolah-olah ada aliran aura spiritual yang telah memasuki gua ini. Pada akhirnya, itu memasuki tubuh Mu Chen saat dia duduk diam. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan darinya melonjak. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu berkali-kali lebih kuat. Ini adalah level yang sama sekali berbeda. Panggung Heavenly Fusion. Angin kencang tiba-tiba muncul di atas gunung. Aura spiritual yang lebat di dunia tampaknya tertarik oleh sesuatu dan berkumpul di puncak. Pada akhirnya, itu mengalir ke gua seperti banjir dan memasuki tubuh Mu Chen. Bas! Dengan infus aura spiritual yang padat, fluktuasi muncul di dekat tubuh Mu Chen. Warna batu giok samar benar-benar muncul di tubuhnya dan sepertinya cukup misterius. Di kepala Mu Chen, roh juga membentuk segel. Pada saat itu, roh menunjukkan ekspresi memikat. Itu merasakan langit dan bumi dan tubuhnya perlahan-lahan menyatu ke dalamnya. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari spirit stage. Mu Chen merasa seolah-olah jiwanya tiba-tiba menjadi sangat luas. Pada tahap sebelumnya, dia terikat pada tubuhnya, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia luas di luar. Tetapi sekarang, setiap tindakannya dapat menyatu dengan dunia dan dia dapat memobilisasi aura spiritual yang lebat di dalam dunia. Roh Mu Chen juga secara bertahap berubah jelas. Selain itu tidak memiliki bentuk ilusi lagi dan sepertinya itu nyata. Selain itu, fluktuasi energi spiritual yang kuat berasal dari roh kecil. Gumpalan udara putih perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Mu Chen. Kemudian, dia segera mengganti segel. Pada saat itu, roh di kepalanya perlahan memasuki tubuhnya dan kembali ke laut aura. Ketika roh kembali ke laut auranya, fluktuasi misterius dan kejam muncul dari kedalaman tubuhnya. Seni pagoda hebat juga beredar dengan sendirinya. Merasakan perubahan ini, Mu Chen terkejut. Namun, dia tidak menghalangi dan malah menonton dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa perubahan ini disebabkan oleh pulsa spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya. Ditemani oleh peningkatan kekuatannya, puls spiritual misterius yang disegel oleh ibunya perlahan-lahan mengungkapkan bentuk aslinya. Zes! Ketika fluktuasi muncul, Mu Chen memperhatikan bahwa lampu hitam misterius telah muncul di kedalaman tubuhnya lagi. Lampu memancarkan sinar cahaya yang telah berkumpul di tangan rohnya. Ketika lampu-lampu hitam yang aneh telah menyatu di tangan rohnya, itu berangsur-angsur berputar dan menjadi menara hitam kecil. Menara hitam kecil dipegang oleh rohnya dan ukiran kuno dan gelap kemasan di permukaan menara. Perasaan agung muncul, yang akan membuat orang kagum di depannya. Ini adalah, Mu Chen kaget saat dia menatap menara hitam kecil di tangan rohnya. Dia sadar bahwa menara hitam kecil itu sangat aneh. Itu tampaknya bukan item ilusi yang dibentuk oleh energi spiritual. Sebaliknya, itu lebih dekat menjadi artefak spiritual. Tetapi jika dia harus membandingkan mereka,
item ini berbeda dengan artefak spiritual. Pada saat itu, bahkan Mu Chen tidak bisa mengerti persis apa menara hitam kecil ini. Hati Mu Chen dipenuhi dengan kejutan. Apa sebenarnya pulsa spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya? Ini sebenarnya bisa mengembun dan berubah menjadi bentuk seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia segera fokus dan roh melambaikan menara hitam di tangannya sedikit. Sinar cahaya hitam cemerlang keluar dari sana pada saat ini dan suara bel kuno bergema. Fluktuasi yang bisa menyegel semua hal perlahan-lahan keluar darinya. Mu Chen menatap menara hitam kecil dan menyelidiki untuk sementara waktu. Namun, ini tidak membuahkan banyak hasil dan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika ia menarik diri dari laut auranya. Di gua, Mu Chen membuka matanya dan tubuhnya sedikit gemetar. Debu yang mendarat di tubuhnya langsung terhempas. Kemudian, dia berdiri perlahan dan suara derit keluar dari tubuhnya. Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang padat di dalam tubuhnya. Kegembiraan langsung memenuhi matanya. Setelah usaha yang sungguh-sungguh, dia akhirnya maju ke Heavenly Fusion Stage. Dia berdiri di pintu, masuk gua dan menatap ke hutan yang rimbun. Pada saat ini, dunia tampak menjadi lebih terang di matanya. Dia juga bisa merasakan fluktuasi aura spiritual dalam dunia lebih akurat. Gerakannya bisa memobilisasi aura spiritual terdekat di dunia dan perasaan ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan panggung roh. Seperti yang diharapkan dari Heavenly Fusion Stage, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi memuji. Tidak heran dia harus menggunakan berbagai cara saat menghadapi serangan Yang Hong. Jadi perbedaan antara kedua tahap itu begitu besar. Aku ingin tahu apakah ayah berhasil menerobos ke Heavenly Fusion Stage belum. Petik 2. Mu Chen tiba-tiba tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menjadi penguasa alam spiritual utara. Tetapi di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih sangat tidak layak. Ini membuatnya menghela nafas. Akademi Spiritual Surga Utara bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam spiritual utara. Mu Chen meregangkan pinggangnya sejenak dan mengambil napas dalam-dalam dari udara segar di dalam hutan. Kemudian, dia bergegas ke langit dan menuju keluar hutan. Kali ini, dia telah memasuki area konvergensi roh selama kurang lebih 1,5 bulan. Dia telah menghabiskan hampir 200.000 nilai spiritual. Untungnya, kartu nilai spiritualnya memiliki sekitar 500.000 nilai spiritual sebelum memasuki area konvergensi spirit. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan dari area konvergensi spirit peringkat 6 di tengah kultivasinya. Meskipun dia telah mengkonsumsi sejumlah besar nilai spiritual, hasil dari kultivasinya yang terpencil sangat bagus. Tidak hanya Mu Chen yang berhasil dalam fusion energi spiritual, ia juga berhasil menembus tahap roh dan maju ke tahap fusion surgawi yang ia impikan. Dibandingkan dengan hasil ini, 200.000 nilai spiritual hanya hal kecil. Mu Chen tersenyum. Dalam 10 menit, dia telah keluar dari hutan. Dia melihat sekeliling, lalu, dia menuju keluar dari area konvergensi roh. Namun, sedikit kejutan muncul di matanya setelah dia terbang selama beberapa menit. Ini karena dia memperhatikan bahwa ada individu yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah sebaliknya. Setiap orang ini memiliki tatapan yang menyala seolah-olah ada harta di kedalaman area konvergensi roh. Apa yang terjadi? Mu Chen tertegun dan dia perlahan melambat. Pandangannya beralih ke kedalaman area konvergensi roh dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa aura spiritual di dunia berfluktuasi dengan keras di lokasi itu. Mu Chen ragu-ragu sejenak dan segera menghalangi siswa yang sedang menuju kedalaman area konvergensi roh. Dia tersenyum, "Senior, bolehkah aku bertanya kemana kamu semua menuju?" Siswa yang terhalang oleh Mu Chen memiliki ekspresi kesal. Dia memelototi Mu Chen sejenak dan berencana untuk melewatinya. Mu Chen menjentikkan jari dan kartu nilai spiritualnya muncul. 5.000 nilai spiritual berubah menjadi seberkas cahaya saat itu menuju ke arah siswa itu. Pada saat ini, mata yang terakhir langsung menjadi cerah. Dia buru-buru meletakkan 5.000 nilai spiritual dan berbalik untuk melihat Mu Chen. Matanya dengan cepat memanas dan dia menjawab, "Menilai dari penampilanmu, bisakah kamu menjadi mahasiswa baru? Jadi kamu bahkan tidak tahu tentang gelombang roh dalam area konvergensi roh." Spirit Tide. Mu Chen tertegun dan sangat bingung. Secara umum, dalam spirit convergence area peringkat tinggi seperti ini, aura spiritual yang sangat padat di dunia akan terakumulasi selama bertahun-tahun. Maka akan membentuk apa yang dikenal sebagai pasang roh.
Pelajar menjelaskan, lalu mengapa begitu banyak orang menuju apa yang disebut Spirit Tide? Itu tidak benar. The Spirit Tide sangat keras dan bisa sangat berbahaya jika seseorang tersedot ke dalam. Secara normal, yang terbaik adalah menghindari Spirit Tide jika memungkinkan. Mahasiswa itu terkekeh. Kemudian, dia menanggapi dengan matanya yang menyala-nyala, namun, di dalam Spirit Tide, harta duniawi yang dikenal sebagai lotus roh surgawi akan terbentuk karena aura spiritual yang terakumulasi. Petik 2. Lotus roh surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya. Setiap kali Spirit Tide terjadi, akan ada satu lotus roh surgawi yang muncul. Celestial Spirit Lotus sendiri tidak banyak digunakan. Namun, benih teratai roh pada teratai surgawi dianggap sebagai harta duniawi yang langka. Ia memiliki efek ajaib menstabilkan energi spiritual serta memperkuat fondasi kamu. Oh, jejak kejutan muncul di mata Mu Chen. Saat mengolah energi spiritual, fondasinya sangat penting. Jika fondasinya lemah, akan sulit untuk meningkatkan tidak peduli berapa lama seseorang akan menanam. Karena itu, harta duniawi yang dapat menstabilkan energi spiritual dan menguatkan fondasi sangat jarang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa biji bunga teratai roh akan memiliki efek ini. Satu petal bunga teratai bernilai setidaknya 200.000 nilai spiritual dalam aula nilai spiritual. Apalagi tidak ada stok mereka. Oleh karena itu, siapa yang tidak akan mencoba untuk merebutnya sejak Spirit Tide muncul? Siswa itu menamparkan bibirnya dan berkata dengan kecewa, namun, hanya ada satu lotus roh surgawi dan biji lotus roh terbatas. Pasti akan sulit untuk mendapatkannya dengan begitu banyak orang yang mengamatinya. Petik 2. Oke, sobat. Jika kamu tertarik, kamu harus bergegas. Jika tidak, kamu tidak akan dapat melihat apapun. Aku menuju dulu. Petik 2. Melihat bahwa dia telah menjelaskan banyak hal, siswa itu melambaikan tangannya dan dia menyerbu ke dalaman arai konvergensi roh. Mu Chen berdiri di langit dan menatap sosok yang bergegas menuju ke dalaman arai konvergensi roh. Dia merenung sedikit sebelum dia bergegas ke arah yang sama dengan orang lain. Karena dia baru saja naik ke Heavenly Fusion Stage, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya sedikit dangkal meskipun dia telah mencoba untuk mengompresnya. Jika dia berhasil mendapatkan petalata teratai roh, dia akan dapat menyelesaikan situasi ini dan dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk menstabilkan energi spiritualnya. Harta karun seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu harapkan. Karena itu telah muncul di depannya, dia tentu harus ikut bersenang-senang juga. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika dia menyerah begitu saja. Huo Feng, di bagian terdalam dari arai konvergensi roh, langit dipenuhi dengan warna-warna cerah. Jika seseorang melihat ke depan, langit akan tampak setinggi lautan. Aura spiritual yang lebat berkumpul dan membentuk banyak gelombang pasang. Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema keluar, menyebabkannya tampak seperti gelombang pasang yang sebenarnya. Di tanah di luar bagian terdalam dari arai konvergensi roh, angka yang tak terhitung jumlahnya sudah menunggu dengan sabar. Setiap orang dari mereka menatap laut aura spiritual dengan penuh semangat. Di lokasi itu, aura spiritual melonjak seperti gelombang pasang yang sebenarnya dan tekanan energi spiritual yang mengerikan terpancar keluar ke dunia. Terhadap tekanan energi spiritual yang mengerikan ini, bahkan Heavenly Fusion Stage akan tampak sangat kecil dan tidak akan berani menghadapi gelombang pasang surut secara langsung. Di depan kerumunan siswa, ada beberapa individu yang sama sekali berbeda dari yang lain. Individu-individu ini semua adalah siswa terkenal di Akademi Spiritual Northern Heavens. Selain itu, mereka semua sangat kuat dan sangat menakutkan hanya dengan berdiri di sana. Ketika Mu Chen tiba di lokasi ini, dia melihat adegan yang hidup ini. Kemudian, dia juga mendarat di puncak gunung di depan. Pandangannya menyapu spiritual aura tidal wafes yang menakutkan di kejauhan. Dari tekanan energi spiritual yang dia rasakan, napasnya berhenti sejenak. Seperti yang diharapkan dari arai konvergensi spirit peringkat 6. Petik 2. Melihat adegan luar biasa ini, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan pujian. Hanya arai konvergensi roh pada level ini yang benar-benar dapat menyebabkan Spirit Tide yang menakjubkan. Mu Chen memandang Spirit Tide di kejauhan sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah individu yang ada di depan. Kemudian, dia melihat bayangan yang akrab di antara orang-orang ini. Itu Su Linger. Ketika dia melihat sosok elegan gadis itu, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok hidungnya. Tubuhnya secara naluriah menyusut sedikit.
Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa Sulinger saat ini masih dalam arai konvergensi roh. Namun, Sulinger sepertinya tidak memperhatikan Mu Chen sama sekali. Dia menyilangkan tangannya saat wajahnya yang cantik menatap dingin ke langit di sebelah kanannya. Dari arah itu, ada sekelompok individu lain yang mendekat. Jumlah individu tidak sedikit dan yang memimpin juga seorang gadis cantik. Penampilannya cukup cantik dan bibirnya sedikit tipis. Sebuah tanda kesombongan dan superioritas yang tidak bisa disembunyikan bisa terlihat di matanya. Meskipun kecantikan kedua gadis itu pada tingkat yang sama, Mu Chen merasa bahwa Sulinger membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Keke, Sulinger, kamu benar-benar datang lebih awal. Lotus roh surgawi bahkan belum muncul dan kamu sudah tiba. Sama seperti Mu Chen melirik mereka berdua, gadis tinggi dan cantik yang memimpin kelompok tertawa ketika dia menatap Sulinger. Su Qingqing, arai konvergensi roh ini bukan milik kamu. Apakah aku harus melaporkan kepada kamu, setiap kali aku datang ke sini? Tampaknya Sulinger tidak memiliki perasaan yang menyenangkan terhadap gadis ini dan dia dengan cepat menanggapi dengan kasar. Huff, bagaimana tajamnya lidah. Gadis bernama Su Qingqing mendengus sebelum menjawab dengan mengejek, aku mendengar bahwa kamu telah mencoba membuat masalah bagi mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen sebelumnya. Namun, tampaknya kamu malah mempermalukan diri sendiri. Sulinger, adikmu cukup terkenal di kalangan Akademi Spiritual Surga Utara, namun bagaimana mungkin kau, adiknya, gagal mengajarkan pelajaran kepada seorang mahasiswa baru? Petik 2. Dari apa yang kulihat, kenapa kamu tidak meminta aku untuk membantumu mengajarkan pelajaran kepada siswa baru itu? Kau tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dengan urusanku sendiri, kata Sulinger dingin. Ohoho, begitu. Namun, aku harus mendapatkan benih teratai roh hari ini. Jika kamu ingin mencurinya dari aku, maka jangan salahkan aku karena bertindak cukup kasar. Orang lain mungkin takut dengan adikmu, tapi aku tidak takut padanya. Su Qingqing melengkungkan bibirnya. Kalau begitu, mari kita lihat kamu mencoba mengambilnya. Petik 2. Sulinger terus menentang Su Qingqing dan tidak mengambil langkah mundur. Konfrontasi antara kedua gadis ini juga menarik perhatian banyak orang. Namun, banyak dari mereka tidak terkejut. Bagaimanapun, semua orang di Akademi Spiritual Surga Utara tahu bahwa Sulinger dan Su Qingqing memiliki hubungan yang mengerikan satu sama lain. Adik Sulinger adalah Su Xuan, yang berada di peringkat ketiga pada ranking surgawi. Namun, saudara laki-laki Su Qingqing juga adalah Su Huang, yang berada di peringkat kelima di ranking surgawi. Keduanya memiliki latar belakang yang kuat dan tidak banyak yang berani menyinggung keduanya. Karena itu, banyak orang akan menjauh dari dua gadis ini. Mu Chen melengkungkan bibirnya saat dia menyaksikan konfrontasi antara kedua gadis ini. Baru saja, Su Qingqing menyeretnya ke pembicaraan mereka. Nada ketika dia berbicara tentang dia membuatnya sangat tidak bahagia. Karena itu, dia tidak begitu menyukainya. Jelas bahwa Mu Chen tidak tertarik memasuki pertengkaran mereka. Karena itu, dia berdiri dengan tenang ketika dia melihat spirit Tide di kejauhan. Dia menunggu saat ketika apa yang disebut Lotus Roh Surgawi akan muncul. Tapi sementara Mu Chen sedang menunggu, dia tiba-tiba merasakan tatapan penuh dengan kebencian tiba-tiba fokus padanya. Dia segera mengerutkan kening dan berbalik saat dia menatap ke arah sumber tatapan ini. Ketika dia menemukan sumbernya, dia sedikit terkejut. Ini karena pemilik tatapan ini adalah Mo Lun, yang telah dikalahkan Mu Chen sebelumnya. Sejak pria itu dikalahkan olehnya, dia menghilang tanpa jejak. Mu Chen awalnya berpikir bahwa dia akan melakukan semacam tindakan terhadapnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Mo Lun akan tenang. Ini menyelamatkannya dari sedikit masalah. Namun, menilai dari penampilan Mo Lun, sepertinya dia tidak menyerah pada balas dendam. Mu Chen melirik Mo Lun sebelum fokus pada orang-orang di sampingnya. Di lokasi itu, ada 3 orang lainnya. Tatapan Mu Chen menyapu ketiga individu ini dan berhenti pada yang ada di depan. Matanya langsung menjadi serius. Itu adalah anak yang agak kekar. Dia memiliki penampilan yang kusam, namun hidungnya sedikit runcing. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perasaan dingin dan menilai dari fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya, dia berkali-kali lebih kuat daripada Mo Lun. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan fase akhir tahap surgawi fusion. Ini membuat Mu Chen agak terkejut. Secara umum, seseorang dengan kekuatan seperti itu akan berada di peringkat 100 teratas dari Heavenly Ranking.
Tidak mungkin baginya untuk menjadi siapapun di Akademi Spiritual Surga Utara. Molun menatap Mu Chen dengan marah sebelum sudut bibirnya naik dengan dingin. Kemudian, dia mendekati bocah kekar di depan dan membisikkan beberapa kata kepadanya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Mu Chen. Ketika dia melihat ini, Mu Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh sambil mengangkat alisnya. Sepertinya dia tidak mengajarinya pelajaran yang cukup besar terakhir kali. Saat Molun berbisik kepada bocah kekar itu, bocah itu perlahan memiringkan kepalanya. Kemudian, tatapannya yang dingin terfokus pada tubuh Mu Chen. Terhadap tatapan dingin ini, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan sebaliknya menghadapi tatapan ini. Sebelum dia maju ke Heavenly Fusion Stage, mungkin cukup sulit baginya untuk berurusan dengan seseorang di tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Tetapi untuk dia yang sekarang, dia tidak takut pada mereka lagi. Jika mereka bertarung satu sama lain, tidak akan mudah bagi lawannya untuk menang. Bocah kekar itu mendengarkan apa yang dikatakan Molun. Namun, jelas bahwa yang terakhir saat ini mengeluh tentang tindakan Mu Chen. Setelah beberapa saat, bocah kekar mengangguk dan langsung menuju Mu Chen. Ketika Molun memperhatikan ini, dia buru-buru mengikuti. Sedikit kecerdikan dan kebanggaan muncul di matanya saat dia menatap Mu Chen lagi. Bukankah itu pemimpin komunitas Merah Azure, Huo Feng? Dia sebenarnya datang ke sini. Petik 2. Ketika bocah kekar bergegas ke arah Mu Chen, itu telah menarik banyak tatapan dan jelas bahwa orang lain telah mengidentifikasi dirinya. Pemimpin komunitas Merah Azure, Huo Feng. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Karena Molun adalah bagian dari komunitas Merah Azure dan dia dikalahkan oleh Mu Chen, tidak heran kalau bocah ini akan mengambil tindakan. Selain itu, dari kelihatannya, pemimpin komunitas Merah Azure ini berencana untuk membantu Molun membalas dendam. Desir, tubuh Huo Feng dengan cepat muncul di puncak gunung tempat Mu Chen berada. Dia menatap Mu Chen dengan dingin dan bertanya, "Kamu mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen, kan? Bolehkah aku bertanya apa yang kamu inginkan dari aku?" Mu Chen tersenyum samar. "Sebelumnya, aku menjalani pelatihan terpencil. Karena itu, aku hanya mendengar tentang urusan Molun beberapa hari yang lalu." Petik 2. Huo Feng menatap Mu Chen dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia melanjutkan, "Meskipun dia sudah keterlaluan, kamu juga telah memberinya pelajaran. Namun, aku harap kamu akan mengembalikan nilai-nilai spiritual kepadanya. Itu adalah nilai spiritual yang telah dia kumpulkan selama 6 bulan. Jika kamu melakukannya, maka masalah ini benar-benar selesai." Petik 2. Dia memiliki nada tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang seharusnya terjadi. Mu Chen tersenyum dan melirik Molun. Kemudian, dia menjawab, "Dia mencegah begitu banyak mahasiswa baru keluar dari daerah mahasiswa baru. Orang-orang selalu mengatakan bahwa kamu tidak boleh menyakiti kesombongan seseorang jika kamu ingin menyakiti seseorang. Namun, ia melangkah langsung pada kebanggaan banyak orang. Aku selalu menganggap bahwa pelajaran yang aku ajarkan kepadanya cukup ringan. Tetapi sekarang, kamu benar-benar ingin aku mengembalikan nilai-nilai spiritual kepadanya." Petik 2. Mu Chen, kamu benar-benar berani bertindak sombong ini di depan pemimpin kita. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa komunitas Merah Azure tidak dapat berurusan dengan kamu? Wajah Molun bertukar antara warna pucat dan merah saat dia mencibir. Dari nada bicaranya, jelas bahwa ia telah membuat Mu Chen musuh komunitas Merah Azure. "Sepertinya aku terlalu baik terakhir kali. Terhadap bajingan sepertimu, benar-benar tidak perlu terlalu peduli tentang itu." Mu Chen langsung tersenyum ke arah Molun. Namun, senyum ini menyebabkan Molun menggigil dan mundur sedikit. Dia telah melihat kinerja Mu Chen di kompetisi mahasiswa dan tahu bahwa dia bukan lawan Mu Chen. Untuk benar-benar mengancam anggota komunitas Merah Azure di hadapanku, tampaknya rumor itu benar. Mahasiswa baru tahun ini cukup sombong. Huo Feng menatap dingin pada Mu Chen saat dia berbicara. Konfrontasi ini segera menyebabkan keributan. Karena banyak orang sedang menunggu kemunculan Lotus Roh Surgawi, mereka melemparkan tatapan ingin tahu ke sini. Ketika mereka melihat dua individu saling berhadapan, sedikit kejutan memenuhi mata mereka. Bagaimanapun, Huo Feng cukup terkenal di Akademi Spiritual Surga Utara. Peringkatnya menjadi 91 di ranking surgawi sedikit berbobot. Adapun Mu Chen,
Ketenarannya mulai muncul setelah kompetisi mahasiswa baru dan dianggap sebagai kuda hitam yang muncul di Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua individu ini akan benar-benar saling berhadapan. Tidak jauh dari sana, Sulinger juga memperhatikan keributan dan mengalihkan pandangannya. Lalu, wajahnya yang cantik langsung memerah saat dia melihat siluet Mu Chen. Dia menggertakkan giginya dengan erat dan amarah memenuhi matanya. Bajingan ini akhirnya berani muncul di depannya. Karena kamu mahasiswa baru dan mungkin kamu tidak mengerti tentang peraturan, aku tidak ingin mengganggumu. Mengenai masalah dengan Molun dan kamu, memang benar bahwa Molun telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Karena itu, aku akan bertanya sekali lagi. Kembalikan nilai spiritual kembali kepadanya dan kami akan mempertimbangkan masalah ini, oke? Huo Feng mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Matanya, saat dia menatap Mu Chen, sangat tajam. Mu Chen mengerutkan kening dan tertawa lemah saat dia melirik Huo Feng. Lalu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Di matanya, sedikit kedinginan muncul. Aku menolak. Petik 2. Konfrontasi. Aku menolak. Petik 2. Ketika dua kata ini meninggalkan mulut Mu Chen, semua orang memperhatikan bahwa mata Huo Feng telah berubah. Sedikit dingin. Fluktuasi energi spiritual yang kuat perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Jelas bahwa pemimpin komunitas Merah Azure, yang dikenal luas di Akademi Spiritual Surga Utara, marah dengan komentar ini. Melihat ini, Molun mulai menertawakan sambil menatap Mu Chen. Selama Mu Chen membuat marah Huo Feng, tidak akan mudah baginya untuk pergi. Setelah semua, kekuatan Huo Feng berada di fase akhir tahap Surgawi Fusion. Selain itu, dia adalah salah satu individu yang berada di peringkat 100 teratas dari Heavenly Ranking. Bahkan di dalam seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, dia dianggap cukup kuat. Tidak jauh dari sana, mata Sulinger berkedip ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia segera bersenandung, kamu layak mendapatkannya. Huo Feng bukan individu biasa. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa menyingkirkannya hanya dengan bertingkah seperti bajingan? Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah mungilnya memerah. Dia menggigit dan menatap kebencian terhadap sosok Mu Chen. Jadi dia mahasiswa baru yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Selain sombong, sepertinya tidak ada yang spesial dari dirinya. Su Qingqing juga menatap ke arah Mu Chen saat dia melengkungkan bibir merahnya. Secara alami, dia menyadari kekuatan Huo Feng. Bahkan jika dia adalah orang yang harus menghadapinya, itu akan cukup merepotkan. Selanjutnya, tampaknya Mu Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Saat tatapan yang tak terhitung mulai fokus pada puncak gunung, Mu Chen menatap dingin ke arah Huo Feng. Dia dengan lembut mencengkeram tangannya dan energi spiritual hitam gelap melonjak keluar. Dalam energi spiritual, nyala api hitam diam-diam muncul. Jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk mengembalikan nilai spiritual kembali ke Molun. Aku menolak, kata-kata ini adalah sesuatu yang bisa kamu katakan hanya karena kamu ingin mengatakannya. Petik 2. Huo Feng memelototi Mu Chen dan berkata dengan lemah ketika dia menekankan setiap kata, kadang-kadang, kamu harus melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Terhadap nada agresif Huo Feng, sedikit kedinginan perlahan muncul dalam mata hitam Mu Chen. Dia memandang ke arah Huo Feng dan tersenyum, apakah aku memenuhi syarat atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Petik 2. Apakah begitu? Mata Huo Feng menajam dan dia bergegas maju. Energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya meletus. Kemudian, tanah di bawahnya retak terbuka dan retakan meledak seperti naga bumi. Dalam energi spiritual yang tak tertandingi dan keras, geraman naga bumi bisa terdengar samar. Melihat upaya Huo Feng untuk menekannya, Mu Chen juga mengeluarkan seringai dingin di dalam hatinya. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur dan sebaliknya, dia menginjak tanah dan mengambil langkah ke depan. Celah juga muncul dari bawah kaki Mu Chen. Namun, batu-batu besar yang dilewati celah-celah ini telah meleleh sepenuhnya. Suara melengking bergema saat menerjang ke celah yang seperti naga bumi yang kejam. Suara besar bergema keluar dan kerikil meletus di seluruh langit. Ketika kedua celah itu saling bersentuhan, kedua energi spiritual yang keras di dalam celah itu telah meletus saat berusaha untuk saling mengikis. Huo Feng melihat kemana energi spiritual melakukan kontak dan matanya berubah serius.
Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya dengan cepat dikonsumsi ketika dua energi spiritual saling berhadapan. Meskipun kepadatan energi spiritualnya jauh melebihi energi spiritual Mu Chen, energi spiritual yang terakhir sangat kental. Cukup sulit untuk menghancurkan energi spiritual kental ini. Bocah ini cukup mampu. Tidak heran dia bisa menjadi mahasiswa baru nomor 1. Petik 2. Huo Feng mencibir di dalam hatinya. Namun, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Tidak peduli trik macam apa yang Mu Chen miliki, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikannya. Dia tidak memiliki dendam dengan Mu Chen, tetapi Mo Lun dianggap sebagai anak buahnya. Karena Mo Lun datang kepadanya dan mengeluh tentang Mu Chen, dia secara alami tidak bisa menutup mata untuk itu. Kalau tidak, dia akan kehilangan dukungan dari anggota komunitas Merah Azure. Tornado Palem. Huo Feng berpikir cepat dan dia bergegas ke langit seperti Raja Wali. Kemudian, dia menyerang dan gemuruh energi spiritual meletus saat angin kencang mulai bertiup. Di dalam angin kencang, telapak biru angin kencang terbentuk. Itu membentuk badai saat merobek udara menuju Mu Chen, yang berada di puncak gunung. Pagoda Vajra. Mu Chen mengangkat kepalanya dan matanya menajam. Dia tidak mundur dan menamparkan juga. Sebuah cahaya keemasan melonjak dan terbentuk menjadi telapak emas. Di dalam telapak tangan ini, sebuah ukiran menara hitam gelap memancarkan cahaya misterius. Kedua telapak energi spiritual saling menghancurkan satu sama lain di langit. Saat itu juga, badai keluar. Gelombang energi spiritual yang keras telah dipancarkan dari dua serangan. Dua serangan energi spiritual yang keras berusaha untuk saling mengikis, tetapi keduanya secara bertahap memudar. Terbukti bahwa kedua serangan kuat itu sama-sama cocok. Kekuatan Mu Chen telah benar-benar membaik lagi. Melihat hasil ini, kerumunan di dekatnya tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras. Mata mereka berubah serius. Mereka bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini jauh lebih kuat dari dirinya sebelumnya ketika dia menghadapi Yang Hong sebulan yang lalu. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk dicocokkan secara merata dengan Huo Feng. Setelah semua, yang terakhir berada di fase akhir tahap Surgawi Fusion. Orang itu, jadi dia benar-benar berhasil maju ke Heavenly Fusion Stage. Tidak jauh dari sana, Sulinger menyaksikan adegan ini dan terkejut. Tidak heran Mu Chen tidak takut pada Huo Feng, jelas bahwa dia telah maju ke tahap Fusion Surgawi dalam bulan ini. Ini karena ketika dia telah menghadapi Sulinger sebelumnya, dia masih berada di fase akhir tahap roh. Mengaum, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang pada Huo Feng, yang berdiri di langit. Telapak tangannya berputar dan puluhan segel spiritual muncul dari ujung jarinya. Segel spiritual ini dengan cepat terintegrasi dengan udara dan arah spiritual emas besar mulai terbentuk. Dis dengan naga dan gajah muncul. Itu bergegas menuju Huo Feng saat mengeluarkan raungan. Dia sebenarnya juga guru arah spiritual. Melihat bagaimana Mu Chen dengan mudah mengatur arah spiritual, mata Huo Feng berubah serius. Tubuhnya dengan cepat muncul di depan cakram naga dan gajah. Dia segera menendang dengan kakinya dan menyebabkan udara terkoyak. Tendangan ganas Huo Feng membawa energi spiritual gemuruh saat bertabrakan dengan sengit terhadap naga dan cakram gajah. Itu berhasil menghancurkan cakram dengan paksa. Namun, tepat ketika Huo Feng menghancurkan dis dengan tendangannya, cahaya merah tiba-tiba muncul dari bawah. Dia menunduk dan melihat arah spiritual yang lebih besar telah terbentuk di atas kepala Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual yang jauh melebihi arah spiritual sebelumnya telah dikeluarkan dari dalam arah spiritual saat ini. Great Ifrit Array. Mu Chen menjentikkan jarinya dengan ekspresi tenang. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengatur Great Ifrit Array ini dalam sekejap. Lampu merah yang tajam meledak dari array raksasa. Kemudian, Ifrit besar keluar dari array. Segera, itu berubah menjadi pilar api dan menyerbu ke arah Huo Feng. Badai topan. Melihat tuduhan Ifrit yang mengamuk ke arahnya, Huo Feng buru-buru mundur puluhan langkah. Dia mencengkeram tangannya erat-erat dan energi spiritual yang padat melonjak keluar. Itu membentuk garis miring pedang biru besar saat menembus langit. Dengan aura yang luar biasa, itu menebas tanpa ampun pada tubuh Ifrit. Api meletus ke langit. Pada saat ini, tubuh Ifrit besar dipotong menjadi setengah oleh serangan tebas Huo Feng. Para penonton di dekatnya tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan pujian begitu mereka menyaksikan dua serangan yang kuat ini. Kedua individu ini cukup mampu.
Ekspresi Huo Feng cukup tenang saat tebasan memotong tubuh Ifrit. Tetapi tepat ketika lampu merah memudar di depan matanya, rasa dingin muncul jauh di dalam hati. Dia mendengar suara angin yang halus dan memperhatikan Mu Chen benar-benar menyerang ke arahnya sementara lampu merah menghilang. Kamu mencari kematian. Huo Feng mencibir. Sebagai master arai spiritual, Mu Chen ini sebenarnya tidak bersembunyi jauh dan mengandalkan kekuatan arai spiritual. Sebaliknya, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Apakah dia benar-benar memandang rendah dirinya dan kekuatan fase akhir tahap surgawi fusionnya? Fis penghancur naga langit. Jelas Huo Feng tidak membiarkan Mu Chen ragu sama sekali. Dia sedikit menekuk kakinya dan mengepalkan tangannya saat dia meninju. Gemuruh. Energi spiritual seperti badai tiba-tiba melonjak keluar. Kemudian, tinju naga yang dibentuk oleh angin telah berkumpul di permukaan tinju Huo Feng. Raungan dahsyat telah muncul. Tinju ini membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung-gunung dan menuju ke Chen Chen dengan ganas. Setelah kepalan ini diledakkan, banyak orang memiliki ekspresi serius. Jelaslah bahwa mereka merasakan betapa kuatnya serangan ini. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Molun menatap dengan penuh semangat pada adegan ini. Sky Dragon Destruction Fist adalah salah satu kartu truf Huo Feng. Setelah digunakan, itu bisa langsung mengalahkan lawan di bawah fase akhir tahap surgawi fusion. Karena Mu Chen saat ini bergegas menuju Huo Feng, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Naga biru dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Mu Chen. Dia segera mengambil napas dalam-dalam dan energi spiritual hitam pekat muncul saat dia juga menembakkan pukulan. Berdengung, berdengung. 4 segel kematian tanpa batas langsung terkondensasi di permukaan kepalaan Mu Chen. Tetapi ketika 4 segel mati tanpa batas ini muncul, Mu Chen tidak berhenti di sana. Cahaya hitam gelap terus melonjak dan sel kematian tanpa batas lainnya mengembun dengan lembut di permukaan tinjunya. 5 segel kematian tanpa batas. Karena Mu Chen telah maju ke tahap fusion surgawi, segel kematian tanpa batas yang tidak membaik untuk waktu yang lama akhirnya diperkuat. Setelah 5 sel kematian tanpa batas ini muncul, gemuruh cahaya hitam menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Fluktuasi sombong dan tak tertandingi menyebar dari segel kematian tanpa batas ini. Pergi, Mu Chen bergumam. Dia mengecam pukulan dan 5 sel kematian tanpa batas melonjak menembus langit seperti komet hitam. Mereka terhubung satu sama lain dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak naga biru dengan keras. Lotus roh surgawi. Gelombang kejut energi spiritual gemuruh bergelombang di langit. Angin kencang yang kuat terbentuk dan menyebabkan hutan di bawah bergoyang. Pada saat yang sama, badai pasir muncul dan menyebabkan semua orang menutup mata. Namun, beberapa individu memasukkan energi spiritual ke mata mereka untuk melihat tabrakan dari 2 energi spiritual yang kejam. Ledakan. Di langit, badai energi spiritual yang keras tiba-tiba pecah. Dampak energi spiritual besar bergegas dan menyebabkan Mu Chen dan Huo Feng terpesona. Bang! Mu Chen buru-buru meletakkan sol kakinya di tanah dan mendarat di puncak gunung. Namun, pakaiannya terkoyak. Pada saat yang sama, matanya berubah sedikit serius. Kekuatan Huo Feng memang cukup kuat. Tidak heran dia bisa berada di peringkat 100 teratas Heavenly Ranking. Dari kejauhan, Huo Feng juga mendarat di atas pohon yang menjulang tinggi. Dia juga telah merobek pakaian seperti Mu Chen. Ini menyebabkan matanya berubah serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan bisa menekan Mu Chen dengan kekuatan fase akhir tahap surgawi fusionnya. Keduanya sama-sama cocok. Setelah secara pribadi menghadapi mahasiswa baru ini, ia tahu bahwa yang terakhir memiliki kekuatan luar biasa. Tidak mengherankan bahwa dia tidak peduli tentang dia dan ancamannya. Bagaimana mungkin? Wajah Molun menjadi gelap dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Jelas bahwa dia tidak berharap bahwa Mu Chen akan tetap tak terkalahkan bahkan ketika Huo Feng secara pribadi mengambil tindakan. Bagaimana mungkin mahasiswa baru ini memperbaiki ini dengan cepat? Dari jauh, mata Sulinger juga dipenuhi dengan kejutan saat dia menyaksikan adegan ini. Tatapannya menyapu tubuh Mu Chen. Bocah ini sebenarnya mampu bertarung melawan Huo Feng sejauh ini. Pada saat yang sama, Su Qingqing heran dengan prestasi Mu Chen. Dia melirik lagi ke arah Mu Chen dan melengkungkan bibirnya. Dia berhenti berbicara untuk saat ini. Namun, penghinaan dalam matanya sedikit memudar. Apakah kamu ingin terus berjuang? Mu Chen langsung tersenyum tipis ke arah Huo Feng.
Huo Feng mengerutkan kening. Hanya dari pertempuran sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya jika dia ingin mengalahkan Mu Chen. Namun, spirit tidak akan segera muncul. Oleh karena itu, dia harus menyimpan kekuatannya untuk merebut Lotus Roh Surgawi. Tempat ini sangat menarik bagi para siswa dan ada banyak orang yang bahkan ia takuti. Jika dia mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual sekarang, dia akan kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan mereka nanti. Aku akan menemukanmu setelah ini. Petik 2. Huo Feng adalah orang yang menentukan. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan lagi ragu. Oleh karena itu, dia menjawab dengan samar sambil menyebarkan fluktuasi energi spiritual dari tubuhnya. Ketika para penonton mendengar kata-kata ini, mereka mengerti bahwa Huo Feng telah menyerah untuk melanjutkan pertarungannya dengan Mu Chen. Tampaknya kekuatan yang ditampilkan Mu Chen sebelumnya telah membuatnya sedikit takut. Mu Chen tersenyum dan mengabaikan apa yang dikatakan Huo Feng. Kekuatannya sudah membuat Huo Feng takut padanya. Yang terakhir secara alami tidak akan sekasar sebelumnya. Tampaknya kekuatan itu penting, tidak peduli di manapun tempatnya. Jika dia tidak menerobos ke Heavenly Fusion Stage, dia mungkin akan malu oleh Huo Feng. Di samping Huo Feng, ekspresi Mo Lun sedikit berubah. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan hanya bisa menggertakkan giginya. Sekarang, kekuatan Mu Chen telah jauh melampaui dia. Dia bukan lawannya lagi. Mu Chen juga melirik Mo Lun dengan tenang. Tatapan ini menyebabkan yang terakhir menggigil dan dia buru-buru menghindari kontak mata dengan Mu Chen. Huo Feng juga melirik Mu Chen. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke kedalaman di mana spirit Tide menjadi sangat keras. Di tempat itu, aura spiritual dunia mulai mengeluarkan suara gemuruh. Keributan yang disebabkan oleh spirit Tide terdeteksi oleh banyak orang di dekatnya juga. Mata mereka diarahkan ke tempat itu dan di dalam mata ini, sedikit gairah dan keinginan terungkap. Nilai dari biji teratai roh terlalu besar. Bahkan jika mereka enggan menggunakannya sendiri, mereka masih bisa menjualnya seharga 200.000 nilai spiritual di aula nilai spiritual. Ini adalah panen yang luar biasa. Setelah semua, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengolah dalam arai spiritual peringkat 6 selama sebulan penuh. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya ke arah itu. Dia juga cukup tertarik dengan biji teratai roh. Karena dia baru saja maju ke tahap fusion surgawi, energi spiritual dalam tubuhnya cukup dangkal. Jika dia berhasil mendapatkan Seed Lotus Spirit, itu akan dapat membantunya menstabilkan kondisinya dan meningkatkan fondasi aura spiritual dalam tubuhnya. Bang! Tepat ketika mata Mu Chen berubah berwibawa, spirit Tide tiba-tiba mengeluarkan suara yang menghancurkan. Suara gemuruh guntur terdengar melalui ruang ini. Spirit Tide tampaknya telah berkembang hingga ke batasnya dan hampir meledak. Pada saat ini, semua orang mulai mengedarkan energi spiritual mereka dan melindungi tubuh mereka. Di mata mereka, sedikit kewaspadaan telah muncul. Lagi pula, kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan spirit Tide sangat menakutkan. Jika mereka tersedot ke dalamnya dengan ceroboh, mereka mungkin akan terluka parah. Semua orang di dalam ruang ini menjadi sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara gemuruh spirit Tide yang tak berujung. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, spirit Tide terus menumpuk. Warna-warna indah keluar dari sana, menyebabkan tempat ini menjadi pemandangan indah. Ledakan. Akhirnya, Tide spirit yang tumpang tindih telah mencapai batasnya. Dengan ledakan besar, sepertinya tiba-tiba menghilang sejenak. Namun, situasi ini tidak terjadi selama semua orang dapat melihat spirit Tides yang luas dan tak berujung tak lama setelah itu. Suara gemuruh bergemuruh di seluruh arai konvergensi roh. Ledakan, ledakan, spirit Tide yang besar itu seperti gelombang brilian dari aura spiritual saat menyebar. Bahkan gunung-gunung hancur berkeping-keping ketika spirit Tide lewat. Seluruh bumi bergetar karena gelombang roh. Desir, desir. Ketika mereka menyaksikan spirit Tide bergegas, banyak orang dengan cepat meninggalkan tanah dan mundur ke belakang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka takut ditelan gelombang pasang. Mu Chen juga mengikuti mayoritas kelompok dan mundur. Namun, matanya tertuju kuat pada gelombang spiritual besar. Ini karena lotus roh surgawi tersembunyi di dalam mereka. Di langit, banyak sosok mundur. Namun, gelombang energi spiritual segera menyusul mereka. Sejumlah individu ini menunjukkan kecepatan mereka dan menghindarinya. Pada saat yang sama, mereka menatap tajam pada gelombang energi spiritual. Pada saat itu,
Mu Chen juga menghindari gelombang energi spiritual yang telah turun dari langit. Beberapa tetesan energi spiritual jatuh ke tubuhnya. Setiap satu dari tetesan terasa seperti 1000 ton dan menyebabkan tubuh Mu Chen tenggelam. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan lidahnya. Itu seberat ini hanya dengan beberapa tetesan energi spiritual, maka dia tidak akan terluka parah jika dia terkena gelombang besar. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan lotus roh surgawi. Tepat ketika Mu Chen menandatangani, beberapa teriakan terdengar dari belakangnya. Beberapa individu yang tidak beruntung dihancurkan oleh ombak dan mereka semua memuntahkan darah. Kemudian, mereka diterbangkan kembali. Bahkan dada mereka sedikit remuk dan itu jelas bukan luka ringan. Mendengar teriakan ini, Mu Chen buru-buru berkonsentrasi dan tidak berani terganggu oleh pikiran lain. Dia mengedarkan energi spiritualnya dan bergerak cepat. Sementara dia menghindari gelombang energi spiritual, matanya yang tajam terus-menerus memindai gelombang besar di langit. Namun, itu tidak mudah untuk menemukan lotus roh surgawi dalam gelombang besar ini. Mata Mu Chen berubah sedikit buram, namun dia masih belum menemukan jejak lotus roh surgawi. Desir, tepat ketika Mu Chen berkonsentrasi pada pencariannya untuk lotus roh surgawi, suara desis terdengar dari belakang. Dia buru-buru berbalik dan melihat cambuk merah melewati tubuhnya. Begitu dia melihat cambuk merah yang dikenalnya, Mu Chen tahu siapa yang menyerangnya. Dia segera melengkungkan bibirnya tanpa daya, jadi dia masih ditemukan olehnya. Dia menoleh dan menatap gadis cantik itu, yang menatapnya dengan marah. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu sudah selesai? Kamu keparat, mesum. Su Ling'er mengertakkan giginya saat dia memarahinya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa repot-repot berdebat dengannya. Dia berbalik dan terbang ke arah lain. Kamu, melihat Mu Chen mengabaikannya, Su Ling'er menginjak amarah. Tangannya bergetar dan cambuk merah sekali lagi melesat keluar seperti ular sanca. Merasakan angin dari belakang, tubuh Mu Chen berubah sedikit. Kemudian, cambuk merah melintas di dekat tubuhnya dan menabrak gelombang energi spiritual dengan keras. Gelombang energi spiritual membengkak sedikit sebelum pecah. Mu Chen menutup mata dalam menanggapi gelombang energi spiritual yang hancur. Tetapi tepat ketika dia hendak berbalik, matanya menyusut. Dia buru-buru fokus dan melihat cahaya batu giok perlahan muncul dari dalam kedalaman gelombang energi spiritual yang hancur. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual murni terpancar keluar. Saat itu mengalir keluar, aroma menggoda telah muncul. Begitu Mu Chen mencium aroma ini, kegembiraan langsung memenuhi matanya. Itu adalah lotus roh surgawi. Ketika Celestial Spirit Lotus muncul, cahaya batu giok meletus seperti pilar saat itu meluncur ke langit. Desir. Pada saat ini, hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah ini. Kemudian, mata mereka memerah saat suara teredam terdengar. Banyak individu mulai menagih ke tempat ini. Suara mendesis saat mereka bergegas bahkan telah menaungi suara gemuruh dari Spirit Tide. Desir. Saat yang lain mendekat, mata Mu Chen juga bersinar. Dia tidak ragu dan dia langsung menuju lotus roh surgawi. Namun, tepat ketika Mu Chen telah mendekati lotus roh surgawi, badai tiba-tiba meletus dari belakang saat ia dibebankan ke poin vitalnya dari belakang. Serangan ini sangat ganas. Jika serangan Su Ling'er sebelumnya hanya untuk menghalanginya, maka serangan ini berusaha untuk mengambil nyawanya. Mata Mu Chen segera gelap. Dia mengecam pukulan dan energi spiritual hitam gelap dengan api hitam bergegas keluar. Kemudian, pedang itu menghembuskan pedang perak yang mendekatinya. Pedang perak ini terbang mundur dan akhirnya mendarat ke tangan seorang gadis cantik. Itu adalah Su Qingqing.